Pengertian kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat adalah hak warga negara untuk menyampaikan pikiran, lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Landasan hukum kebebasan berpendapat. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang 1945, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka bumi, mengatur hak, kewajiban, dan perlindungan hukum bagi warga yang melakukan aksi unjuk rasa, demonstrasi, dan bentuk apresiasi lainnya di ruang publik. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 23 tentang hak asasi manusia yang menjamin setiap orang untuk menyampaikan pendapat. Setiap orang bebas mengemukakan pendapat secara bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai, norma, dan etika. Batasan dalam menyampaikan pendapat. 1. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain. 2. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum. 3. Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum. 5. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Larangan dalam kebebasan berpendapat. Ada ujaran kebencian, hasutan, provokasi, adu domba, caci maki, hoaks atau berita bohong. Macam-macam kebebasan berpendapat. Ada lisan dan tulisan. Pada lisan terdapat pidato, penyampaian apresiasi, wawancara, dan dialog. Sedangkan pada tulisan terdapat artikel dan opini, surat dan email, pamflet, poster, selebaran, dan spanduk. Demokrasi. Pengertian demokrasi. Demokrasi secara sederhana adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Secara etimologis, kata demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Jadi secara harfiah demokrasi berarti kekuasaan dan pemerintahan tertinggi dipegangkan oleh rakyat. Menurut Sidney Hook, secara terminologis, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Prinsip dasar demokrasi meliputi penghormatan terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, kebebasan berbicara, kebebasan pers, hak untuk memilih dan dipilih, serta adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil. Selain itu, demokrasi menuntut adanya perpisahan kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan pada suatu pihak. Unsur-unsur dalam kebebasan berpendapat. Yang pertama yaitu hak untuk menyampaikan pendapat, yang mana setiap individu berhak mengungkapkan opini baik secara lisan, tulisan, maupun media lainnya. Yang kedua, akses terhadap informasi. Warga negara berhak mendapatkan informasi sebagai dasar untuk membentuk dan menyuarakan pendapat secara objektif. Yang ketiga, perlindungan hukum. Negara harus menjamin bahwa warga dapat menyampaikan pendapatnya tanpa ancaman atau kriminalisasi sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan yang terakhir, batasan yang jelas dan proporsional. Kebebasan ini tidak bersifat absolut, harus menghormati hak orang lain, menjaga ketertiban umum, dan tidak mengandung ujaran kebencian. Komponen-komponen penegak demokrasi terbagi menjadi 4 unsur. Yang pertama, negara hukum, yang mengandung pengertian bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak serta penjaminan hak asasi manusia. Yang kedua, masyarakat madani, yang artinya dengan dirinya sebagai masyarakat terbuka, masyarakat yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan negara,
masyarakat yang kritis, dan masyarakat yang berpartisipasi aktif, serta masyarakat egaliter merupakan bagian yang integral dalam menegakkan demokrasi. Yang ketiga, infrastruktur politik merujuk pada lembaga-lembaga dan kelompok-kelompok non-pemerintah dalam masyarakat. Infrastruktur politik yang terdiri dari partai politik, kelompok gerakan, dan kelompok penegakan. Dan yang terakhir, pers yang bebas dan bertanggung jawab. Pers merupakan pilar keempat dalam mewujudkan demokrasi pada suatu negara setelah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Salah satu peran strategis pers adalah sebagai penyedia informasi bagi masyarakat yang berkaitan dengan berbagai persoalan baik dalam kaitan dengan kehidupan kenegaraan dan pemerintahan maupun masalah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat.